Ini sudah 1 bulan setelah saya rawat ya, dan hasilnya keluar daun-daun baru yang sehat-sehat. Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tanpa, yaitu ini dia cara menanam tanaman hias gantung agar subur. Nah, seperti teman-teman lihat, ini ada dari jenis tanaman hias gantung guys yang sudah saya miliki. Dan ini udah saya rawat kurang lebih 1 bulan ya setelah saya pembelian awal dari toko tanaman. Nah, tanamannya apa sih? Nah, sebelum menuju ke arah sana, saya akan memberikan tips dulu nih, yaitu persiapan apa aja sih yang perlu kita sediakan untuk menanam tanaman hias gantung di rumah kita. Nah, yang pertama adalah jenis tanaman yang akan kita gantung ya, atau kita rawat di rumah. Itu dari jenis tanaman hias gantung apa sih yang akan kita beli. Nah, buat teman-teman yang menanam tanaman hias gantung harus mengerti dulu ya jenis apa yang kita akan rawat di rumah. Buat para pemula nih yang pengen menanam tanaman hias gantung, menurut saya pilihlah tanaman hias yang jangan variegata. Seperti ini aja ya. Ini adalah tanaman hias gantung air mata janda. Wah, namanya lucu ya, air mata janda. Nah, lihat ini ya guys, bentuknya seperti ini. Lihat daun-daunnya itu kecil-kecil, berwarna hijau dan lancip bentuknya. Ini sudah 1 bulan setelah saya rawat ya, dan hasilnya keluar daun-daun baru yang sehat-sehat. Sebelumnya itu tanamannya cukup kurang subur, yaitu diantaranya banyak tangkai-tangkai yang mengering. Nah, lihat teman-teman bisa lihat ya, ini daun-daun di sekelilingnya itu banyak yang mengering. Karena kenapa? Karena ini kekurangan nutrisi. Biasanya di dalam bagian yang tidak terkena sinar matahari itu akan mengering karena nutrisinya kurang menyebar ya. Artinya si tukang tanamannya yang menjualnya itu kurang dipupuk untuk tanamannya. Nah, setelah kita memilih dari jenis tanaman yang akan kita beli, kita juga perlu persiapan untuk pot gantung yang baru ya. Karena biasanya kalau di tukang tanaman itu masih seperti ini ya, menggunakan kawat seperti ini. Nah, ini jadi kurang bagus ya. Lalu potnya juga berwarna hitam seperti ini. Menurut saya kurang estetika. Jadi pilihlah pot gantung yang berwarna putih seperti ini. Nah, ini dia, ini adalah pot tawon gantung. Nah, ini tangkainya ya terpisah. Nanti jadi akan lebih mudah untuk perpindahan ke pot yang baru ini, karena ini bisa dicopot. Ini nanti digantungkan seperti ini ya. Nah, ini carilah pot yang paling besar ukurannya ya, yaitu sekitar diameter 25 cm. Kalau biasanya di toko tanaman ini menggunakan pot yang ukuran agak kecil. Nah, kalau sudah diganti pot dengan yang besar, maka pertumbuhan tanamannya juga akan semakin cepat ya. Nanti saya akan berikan tips perpindahan ke pot gantungnya sekaligus jenis pemupukannya agar bisa rimbun sehat semua. Oke? Jangan kemana-mana. Selanjutnya adalah kita langsung pindah ya ke pot yang baru, yaitu kita copot dulu untuk kawat yang menggantungnya ini. Ini kurang bagus ya, kita copot dulu untuk kawatnya agar lebih mudah dalam perpindahannya ke pot yang baru. Oke? Nah, oke ya guys, ini kawat gantungnya sudah saya copot. Saatnya kita pindah tanam ke pot yang baru dan sedikit media tanam di bawahnya sebagai alas dari media tanam baru. Karena kenapa? Karena ini kan potnya kecil ya, potnya kecil otomatis juga lebih pendek. Makanya kita perlu sedikit media tanam baru sebagai alas agar tanamannya nantinya tidak tenggelam ya pada saat kita pindah ke pot yang besar ini. Oke ya, paham sampai di sini? Nah, untuk media tanam tambahan ini apa sih yang kita pakai? Tips dari saya, karena ini adalah tanaman hias gantung, jangan menggunakan media tanam yang berat, misalkan menggunakan tanah. Jadi carilah media tanam yang ringan dan poros. Misalkan apa? Ini saya menggunakan campuran dari endam pakis dan sekam bakar guys. Nah, ini ya, endam pakis adalah media tanam yang paling poros, cepat mengering ya. Lalu untuk sekam bakar adalah sebagai media tanam yang sedikit agak lembab. Jadi perpaduan antara endam pakis dan sekam bakar adalah pilihan yang paling tepat untuk tanaman hias gantung kita guys. Yuk langsung aja kita pindah tanam guys. Lihat, kelihatan lebih cantik lagi ya guys. Karena ini pot yang lebih besar, maka bagian samping-sampingnya ini ada celah ya, atau ruangan yang kosong. Nah, kita bisa mengisinya kembali dengan media tanam tambahan ya, seperti yang saya bilang tadi untuk alasnya. Nah, yuk kita langsung isi dengan media tanam baru. Ini rongga-rongga di samping-samping potnya sudah saya isikan semua dengan media tanam baru, sehingga semuanya di samping-sampingnya sudah kembali padat. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya yang kita lakukan adalah memasang dari tangkai gantungannya.
Oke guys, selesai sudah. Wow, cantik sekali bukan? Ah, cantik sekali guys, lihat. Nah, untuk perawatan air mata janda ini yang pertama kali adalah untuk peletakannya. Untuk peletakan tanaman air mata janda ini adalah jangan dikenakan sinar matahari langsung dari pagi sampai sore, apalagi di kondisi yang kemarau. Nanti biasanya daunnya warnanya kurang bagus ya, tidak terlalu hijau tapi lebih ke arah hijau pucat, bahkan warna menguning. Dalam merawat tanaman hias gantung, yang paling penting adalah selain pemupukan adalah pemangkasan guys. Seperti ini misalkan. Ini ujungnya ya, kita pangkas-pangkasin aja di bagian ujungnya seperti ini. Kita jangan takut untuk nanti bisa pendek dong kalau gitu. Nah, teman-teman jangan fokus dulu untuk panjangnya, tapi kita lebih fokus untuk rimbunnya dulu. Karena nanti kalau sudah rimbun baru kita panjangkan, pasti akan lebih cantik ya. Kondisinya banyak daunnya dan juga panjang. Untuk pemupukan tanaman hias gantung air mata janda ini, pupuknya adalah pupuk organik dan pupuk kimia. Ini air beras dan ini yang empatnya bisa dicampur, lalu diberikan air gula, disimpan selama 2 minggu, baru kita bisa gunakan untuk pemupukan organik. Lalu yang kedua adalah untuk pupuk kimia. Pupuk kimia yang saya pakai adalah ini dia ya, KNO 3 merah. Nah, untuk cara penggunaannya gimana? KNO 3 merah ini bisa kita larutkan ke air 5 liter. Pupuk KNO 3 merahnya adalah 2 sendok makan full ya. Lalu dilarutkan, diaduk-aduk, lalu disiramkan 2 minggu sekali. Lalu untuk pupuk organiknya bisa kita siramkan seminggu sekali. Nah, seperti itu ya untuk teknik pemupukannya. Lalu untuk penyiraman air biasa, kita bisa menyiramnya sehari sekali ya. Nah, itulah cara perawatan dari tanaman hias gantung, mulai dari pemindahannya, peletakannya, pemangkasannya, hingga pemupukannya agar muncul daun-daun baru seperti ini yang lebih sehat dan lebih subur lagi. Oke ya, semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa like, share, and comment, subscribe dengan tombol loncengnya, and sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.